akan lebih baik jika kita berhati-hati. Jadi dengan mengantisipasi kecelakaan itu dan tidak membahayakan masa depan kita dan keluarga kita. Iya, investasi. Iya, investasi. Nah, cycle ini adalah suatu hal individual sehingga itu memberikan suatu hal yang bagus. Ada proaktif dan juga safety minded-nya. Pak, andalkan waktu masalah kecelakaan tadi. Investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Lydia Permata Sembiring pada kesempatan kali ini akan memandu acara Puja Sera series bulan ketiga episode Investasi Masa Depan Sejahtera melalui Budaya K3. Sudah ada bersama saya di sini. Halo Pak Teguh. Pak Teguh ini merupakan ESG and GS Departemen Head Bina Pertiwi. Kepada Pak Teguh kami persilahkan untuk memberikan sambutan Bapak. Bina Pertiwi, We are great. Baik, terima kasih rekan-rekan yang offline maupun yang online ya, yang mengikuti acara Puja Sera dari rangkaian bulan K3 ini ya. Ini yang pertama ya untuk tahun ini Pak. Kali ini ya. Jadi kita udah mengundang nih di samping saya Bapak Dedi Sam ya. Beliau memiliki kompetensi yang udah malang melintang ya Pak ya. Udah melebihi masa berkuasanya Presiden Soeharto. Bisa kebayangkan udah berapa puluh tahun Kita pengalaman kasih applause beliau. dulu dong. Sudah 35 tahun ya Pak ya, sekitar itu. 37 malah. Udah lama sekali. Jadi kalau selama ini mungkin apalagi orang-orang yang baby boomers ya. Iya. Taunya investasi itu investasi beli tanah ya kan, beli logam mulia emas ya kan, beli rumah gitu. Tapi ternyata ada investasi dalam bentuk lain nih. Dan pastinya yang paling penting untuk kita ya Pak, apalagi kita sebagai karyawan Bina Pertiwi nih ya Pak. Betul. Jangan sampai nanti apa yang udah kita dapatkan, harta benda yang kita dapatkan di masa tua kita ternyata habis begitu aja karena kita melalaikan. Nah, seperti itu ya Mbak Lydia ya. Iya, baik, terima kasih Pak Teguh. Oke, terima kasih. Seperti itu nih great people. Jadi memang benar ya kata Pak Teguh bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor yang utama dan yang paling penting. Jangan sampai apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan hari ini semuanya sia-sia karena kita melalaikan kesehatan dan keselamatan kerja kita. Sudah ada bersama saya di sini. Halo Bapak Syam. Bapak Syam atau Bapak Insinyur Dedi Syam MKKK. Pak Syam ini merupakan seorang tokoh K3 Indonesia. Langsung saja Pak Syam. Terima kasih Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Bina Pertiwi, ya great. Bapak dan Ibu, ya tadi inilah suatu media investasi. Pendidikan itu investasi, bukan kos. Nah, juga sama. Ketiga itu investasi, bukan kos. Banyak orang tuh kosnya dilihat, tapi begitu hal terjadi, apa yang terjadi? Losses, ya. Investasi masa depan sejahtera melalui budaya K3. Seluruhnya kita sayang budaya, apa sih budaya itu? Nah, saya lihat daripada rencananya Puja Sera ini itu sangat baik ya. Ini kan memperkenalkan BBS, Behavior Based Safety pada tenaga kerja Bina Pertiwi. Lalu apalagi meningkatkan pemahaman. Nah, terus langkah risiko kontrolnya gimana sih? Ada 2 kecelakaan kerja dengan penyakit akibat kerja, ya. Lalu saya lihat lagi latar belakangnya. Kenapa sih kita lakukan ini? Nah, ini 2 juta tenaga kerja itu kena sakit, kecelakaan kerja. Sekian persen itu, ya 17%, ya itu penyakit akibat kerja, PAK. PAK ini jarang terlihat Pak. PAK ini dia tidak pernah diangkat, tapi itu didiamkan, tapi itu makin lama makin membuat kita tuh losses. Contohnya, gara-gara sakit pinggang tadi nggak datang ke kantor. Seharusnya dia kerja keras atau menyelesaikan suatu program atau project, tapi karena nggak bisa, losses Pak, delay. Nah ini hal-hal seperti ini yang dikatakan dengan
PHK gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari statistik bahwasanya hampir semuanya ini itu banyak kasus kan terus bagaimana latar belakang terjadi, kita punya bagaimana kita improvement, kita perbaiki ke depannya gitu ya. Semua data mengatakan itu peningkatan ya. Setiap hari ada 7 orang meninggal tapi nggak pernah dilaporkan. Nah, kita lihat ini semuanya terjadi baik industri maupun dari sisi penyakit kerja ya. Nggak ada yang namanya itu sehat kalau ini terjadi. Siapa yang losis? Keluarganya, ya kan? Ini semua kita perhatikan adalah kita sebagai perusahaan yakinkan itu tidak terjadi dan kita semua sehat. Nah, kalau kita lihat gunung es, mungkin pernah dengar gunung es, yang terlihat saja yang kita nampak, tapi yang di bawah itu lebih, bawahnya itu besar. Inilah tugas kita sekarang ini, bagaimana supaya ini terkikis. Yang kita lihat mungkin di sini ya mungkin orang yang meninggal, iya, ada kontraktor, iya, tapi hubungannya bagaimana dengan operasinya delay, ya perencanaannya itu terganggu, orangnya tuh meninggal pun ditrainingkan lagi, ya kan Pak, Bapak Ibu, ya. Ini semuanya perlu effort. Inilah yang kita lihat banyak hal yang dikatakan dengan intangible cost, reputasi image. Nah ini Pak, semua perusahaan menghalalkan image, reputasi, gitu ya. Kalau image bagus, customer juga bagus, ya kan ya. Nah, tadi ada ESG juga. ESG itu salah satunya customer services, ada reputasi image, Pak. Ini kita lihat, semua bisnis kita ada di masalah safety. Pertama adalah mana ini? Production. Kita tingkatkan produksi kita. Kita tingkatkan pemasaran kita, ya kan ya? Apalagi kita kualitas. Enggak ada tempat-tempat yang kualitasnya jelek. Pasti kita meyakinkan yang bagus. Ini merupakan suatu hal untuk membuat bisnis itu jalan. Cost budget. Pasti cari yang paling optimum dalam arti hal ini. Nah, mungkin ini berkalangan dengan produksi dengan SCM ya, procurement mencari harga murah, produksi bagi kualitas ya. Ini kadang-kadang ini kita buat optimumnya berapa sih gitu. Nah, itu mencapai hal tersebut. Nah, ada employee relation, humasnya gimana? Antara kita di sini dengan atasan bagaimana? Dengan peer bagaimana? Semuanya ini akan terjadi pembentukan yang bagus kalau itu dibuat suatu sistem yang jalan. Nah, terakhir masalah safety. Safety sekarang inilah atau HSSE atau EHS itu saya kira itu semua istilah, tapi inilah tujuannya memberikan bisnis proses yang berjalan. Kalau ini semua jalan, ini akan sukses. Tapi salah satunya patah, satu-satu juga enggak, roda giginya hilang, ini enggak akan sukses. Nah, kalau suksesnya itu tersebut, insidennya turun, otomatis akan naik. Kualitas bagus, produktif bagus, dan pasti bisnisnya juga lancar dan bagus. Nah, ini Bapak dan Ibu, kenapa kita ini hubungan pada bisnisnya akan berjalan kalau itu kita punya K3, katakan sembilan K3 itu bagus dan itu bisa dilakukan dengan baik. Kita ada berusaha gitu ya, tapi sering terjadi juga. Contohnya tadi udah kita usahakan, ada juga yang sakit. Ini kenapa sih terjadi? Ini poinnya Pak. Bagaimana mencegahnya? Kita tahu masalahnya, kita tahu mencegahnya bagaimana, gitu ya. Ini ada film.
Iya, Bapak dan Ibu. Siapa yang bisa menerangkan film ini tadi? Mungkin saya, Pak. Silakan. Menurut Walidah nih. saya, Mhm. mungkin itu sebuah kecelakaan kecil dan sederhana yang kita sepelekan, Oke, bagus. tapi bisa membahayakan masa depan kita. Akan lebih baik jika kita berhati-hati. Jadi dengan mengantisipasi kecelakaan itu Oke. dan tidak membahayakan masa depan kita dan keluarga kita. Iya, investasi. Yes, investasi. Makasih Mbak Lydia. Ini adalah bagaimana kita hati-hati tadi yang mengganjal unsafe act, unsafe condition tadi, yaitu harus kita hilangkan. Nah, itu pesan daripada film tadi. Kondisi-kondisi tidak aman tadi, itulah kita berani untuk melakukannya tuh, istilahnya tuh menegur orang lain, bukan menyalahkan, tapi memberitahukan, mengingatkan. Banyak kejadian kita banyak sekali di daerah kita sendiri, baik di keluarga kita, ya, ataupun di luar keluarga kita, di famili kita, ataupun di tetangga. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih terjadi itu. Ini ada kita coba trace back dari hal investigasi. Ada dikatakan dengan penyebab dasar, penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan juga kecelakaan kerja. Inilah kerugiannya Pak Ibu. Dari sisi manusia cedera, keracunan, ya penyakit akibat kerja, masalah alat juga ada kerusakannya, material bahan tercemar dan segalanya ada dengan juga tercemar ataupun spill, ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ada kontak energi, ada kegagalan fungsi di situ. Kenapa ini terjadi? Ada langsungnya tindakan tidak aman. Ini Pak, maka kita harus hilangkan ini. Ada faktor pekerjaan atau faktor personal. Dua hal. Pekerjaan artinya apa? Kerjanya belum selesai, dia lupa meminggirkan. Masih kondisi tidak aman tadi. Personal, karena ada kebiasaan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari piramid yang ada sama kita, performance atau kinerjanya, pasti ada di bawah itu yang ini Pak, yang besar ini, unsafe act, unsafe condition tadi. Ini adalah teori Hendrik, itu membuatkan satu investigasi, dia paling banyak yang terjadi, bahkan akan terjadi satu fatality. Nah, kalau tidak semuanya ini Pak, 96% itu ya, itu adalah penyebabnya unsafe act, unsafe condition tadi, human. Maka oleh karena itu ini kenapa ESG penting dengan accident terjadi, melihat daripada kecelakaan di perusahaan. Kalau dia itu medium, high, dan low. Investor akan memberikan invest, itu kalau dia itu low risk. Bagaimana upaya kita untuk jaga ini Pak? Ini kita akan coba bicarakan sekarang, adalah itu budaya keselamatan, pendekatan secara manusiawi, gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana itu bisa kita lakukan dengan baik. Hampir semua penelitian mengatakan demikian. Dupont, ya, National Council, William Henry, semua mengatakan bahwa inilah kondisi-kondisi yang tidak aman menyebab daripada kecelakaan ini. Jadi hilangnya kerja ataupun hilangnya waktu kerja, kita lihat daripada suatu studi. Jadi ini ada Pak mengenai kondisi-kondisi PPE. PPE itu APD, alat pelindung diri nggak dipakai. Contohnya helm tadi. Tadi dia buka kan santai aja dia pada kondisi tidak aman. Posisi orang, kondisinya tadi. Kita sering melakukan gitu. Mungkin Bapak sekarang ini enak, nyaman duduk ya, karena posisinya tak nyaman. Itu safe. Peralatan dan prosedur serta reaksi orang. Kalau dilihat dari presentasi ini, besar itulah posisi orang dan juga peralatan. Ini dua hal yang cenderung untuk memberikan kondisi dan unsafe act, unsafe condition tadi. Behavior based safety, ke perilaku ya, supaya selamat gimana? Dengan cara apa? Ada poin. Satu adalah cedera tempat kerja ini ya dapat dicegah. Yang kedua,
keselamatan kita, baik itu di dalam sini maupun di luar pangkuan kita di lapangan ataupun yang di cabang, itu tanggung jawabnya semua. Semua divisi saling mendukung, menginformasikan, membicarakan, berbicaralah untuk hal pencegahan. Pimpinan tertinggi tanggung jawabnya ada, leadership-nya gitu. Tapi kalau atasnya bagus, pasti yakin bawahnya akan turun bagus. Tapi kalau tengah-tengah bagus, atasnya belum tentu bagus, nah ini yang bermasalah. Ini semua adalah suatu prinsip yang harus dijalankan dalam hal untuk melakukan BBS tadi. Behavior based safety. Apa itu sikap, apa perilaku? Bedanya di mana? Suatu sikap terhadap sesuatu atau seseorang, itu sudut pandangnya. Kalau perilaku, caranya, ya kan, tindakannya, ya, atau perlakuannya pada diri sendiri dan juga orang lain. Karakter, nih Pak. Jadi kalau kita lihat ini dipengaruhi oleh mana? Lingkungan, pengalaman, dan nilai moral. Sikapnya ada, sifat karakternya, faktor biologis. Kalau sikap tadi negatif positif ada. Kalau ini dia akan muncul daripada bawaan dan belajarnya. Perilakunya bagus. Kalau tadi kita bagus tadi, ini proses Pak, berpikir dan perilaku seorang. Hasilnya ini. Kalau ini adalah hasil refleksi karakter seorang. Tampilan dia. Bagaimana karakter dia. Kenapa itu dengan perilaku, ya. Ini yang kita coba kupas nanti ya. Apa yang terjadi. Nah, ada value di sana. Ada culture-nya. Oleh karena itu, value tadi memberikan suatu hal behavior-nya. Value dari Bina Pertiwi tadi, grit. Itu value, Pak. Nah, supaya grit tadi bagaimana? Ada behavior-nya. Bagaimana cara menjalankan behavior tadi? Nah, di situ ada Pak, membangun perilaku aman dalam bekerja. Menjalankan ketiga bagian dari integral tugas kita, disiplin. Target kita ada target, KPI kita ada. Kita membuat satu hal yang kita fokus, ya. Ini dengan behaviornya itu. Sehingga Pak, dengan membangunnya ini adalah investasi tadi Pak. Investasi yang memberikan suatu nilai budaya ketiga yang ada. Budaya nggak akan terjadi kalau disiplinnya itu nggak pernah ada dorongan dari atas. Kalau dari bawah dorong, atasnya mentok, nggak jadi Pak. Maka karena itu ini saya katakan, budaya keselamatan dengan kepemimpinan. Mendorong budaya tadi, membuat perilaku yang bagus tadi. Ya, supaya Pak, ini nggak terjadi Pak. Nah, bagaimana pendekatannya? Masalah sistematik. Memang itu butuh waktu, nggak bisa sebentar. Ya, ada alat penunjangnya, ada alat koordinasinya, gitu ya. Apalagi lainnya, ini Pak, upaya berkelanjutan, continuity-nya bagaimana? Ya, kita tekankan untuk perilaku yang tidak aman tadi, menekankan lagi perilaku yang aman. Gimana? Beri contoh, berikan poster-poster, berikan promotion yang ada. Ini adalah upaya berkelanjutan supaya itu shift. Ya, nah ini bagaimana pendekatannya dengan cara bisa dengan penghargaan, apresiasi. Tadi apalagi pengawasan. Ini yang sering terjadi, supervisinya kurang. Nah, kalau tidak semuanya ini Bapak dan Ibu, ada pengawasan di mana saja sih? Bukan orang nggak percaya, tapi ada kontrol-kontrolnya di mana. Sehingga apa? Ada panduannya ataupun prosedurnya yang ada. Dengan demikian, ada support apa? Dengan cara apa? Dengan ada pelatihan. Seperti ini Pak, webinar. Kita diskusikan lagi, sharing pengalaman. Nah, dengan cara apa lagi? Dengan cara ABC model. Apa sih ABC? Itu namanya antecedent behavior consequences. Apa itu? Ini kalau kita lihat semuanya, yang men-trigger kita berperilaku itu adalah ada triggernya. Supaya apa? Ini kita hindarkan. Ya ini safe, behaviornya benar. Sehingga apa? Begitu dia benar, triggernya dia pun behaviornya juga benar. Ya, nah ini pembelajaran bagus. Sehingga apa? Konsekuensinya nggak ada dan stimulusnya pun ada. Sehingga apa? Peristiwa nggak terjadi. Yaitu shift. Ini dikatakan ABC model. Ini biasanya investigasi kalau kita melihat daripada human error. Bukan menyalahkan orang, tapi apa yang terjadi sistemnya yang salah. Gitu ya. Bapak dan Ibu, kita lihat bagaimana inisiatifnya. Ada beberapa hal inisiatifnya. Pertama mengenai kita punya organisasi di sini. Apakah cukup mensupportnya semua? Apalagi yang lain? Ada pemerintah, dalam arti regulasi, standar, prosedur. Ya. Sekarang ini kita lihat banyak hal. Nah, ini standarnya gimana sih gitu ya? Apalagi yang lainnya mengenai karyawan, tenaga kerja. Enak, nyaman seperti ini. Lingkungan kerja juga senang, gitu kan? Toh dengan ada sebuah seperti ini standarnya ada, ya kan? Pergaulan juga cukup, maka dikatakan dengan inisiatifnya akan muncul.
Dengan demikian, ada nama itu dengan kita harus berdiskusi, berkomunikasi. Sehingga apa? Dengan sepakat ini kita melakukan tersebut, maka laporan itu akan bagus. Nah, kembali lagi, bagaimana berkomunikasi? Kita katakan dengan ngobrol. Jadi suatu hal itu nggak harus training seperti ini, harus di kelas enggak, kita ngobrol coaching. Maka dikatakan dengan menggunakan kata-kata dan juga tanpa kata-kata juga ada. Bapak lihat ada poster, ada gini, artinya apa? Jangan ribut. Ada tanda ini tempat yang basah, licin, Pak sering lihat kan? Nih, tanpa kata-kata, tapi dia membuat satu hal yang terbaca dan terlihat. Nah, inilah komunikasi. Komunikasi harus dibangun. Maka perlu ada safety sign. Ada perlu namanya itu poster-poster supaya Pak orang mengingatkan image dia, menggunakan daripada indera dia. Oh, ada hal ini. Nah, kembali lagi ini harus dikomunikasikan, dilakukan dengan tersebut ya. Bagaimana caranya? Semua komunikasi itu banyak ya. Ada kondisi fisik, ada dengan komunikasi yang enak, ada berkomunikasi dengan coaching, nah segala mentoring itu juga hal tersebut ya. Ini adalah suatu hal untuk berkomunikasi ya. Kalau kita oke, setuju, ya kita ngangguk, ya kita kebal sama dia, ya saya mengerti. Kalau nggak tahu kita tanyakan juga sehingga terjadi suatu komunikasi yang efektif. Verbal tadi kita harus lihat juga orang berbicara bagaimana. Ya training itu salah satu bagus, tapi untuk mentoring lebih baik lagi, coaching ya. Dan kita membuat orang itu juga kalau menegur dia pun tidak langsung di forum, tapi kita lakukan dengan secara personal, itu lebih baik dan tidak menyalahkan orang. Kalau kita menyalahkan orang, nggak selesai masalahnya. Tapi kalau kita memberikan orang itu informasi, mungkin dia lupa, mungkin dia tuh udah terpikir lain, itu mungkin kita akan, oh dia terima kasih. Komunikasi semuanya. Perilaku aman, perilaku tidak aman, kita akan improve kesananya. Sehingga apa? Ini Pak, berikan masukan, positive reinforcement, memberikan dia motivasi sehingga itu dia akan bagus. Iya namanya BBS Pak, Behavior Based Safety, yang berikan suatu keselamatan untuk semuanya. Nah, kita lihat semuanya banyak Pak hambatannya. Mungkin waktu kita bicara itu ada kondisi-kondisi sini yang nggak nyaman. Contoh bahasa, mungkin kita nyambung di bahasa Indonesia. Mungkin Pak pernah memberikan orang dari luar yang sulit dengan bahasa Indonesia, itu juga harus Pak pikirkan bagaimana komunikasinya. Apalagi yang lainnya, jangan memberikan prasangka Pak. Kita bicara dengan tenang, kita positive thinking sehingga itu bagus, gitu ya. Apa lainnya? Kita buat suatu hal yang sifatnya itu tidak verbal, tapi juga dengan tidak hiperbolik, tapi dengan kondisi yang aktual dan fakta yang ada, gitu ya. Nah, inilah kira-kira gambaran-gambarannya. Ada toolnya? Ada. Pertama kita yakinkan, kita bisa lakukan, dan juga kita komunikasikan. Dengan cara apa? Mungkin ada tool melaporkan, ada peka, pengamatan kerja aman. Nah contohnya seperti ini aja, kita kasih gambaran, kasih checklist, supaya Pak, nggak lupa Pak, ngapain nih caranya? Ya kita kasih tahu nih loh, hazardnya seperti ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, tambahkan di bawahnya gitu ya. Nah ini cara metode ini simple gitu ya, komunikasi, sehingga perlu di follow up, dicatat ya. Dan kalau memerlukan cost yang tinggi, nah itu masuk ke level manajemen. Supaya apa? Ini juga untuk diperbaiki, buat masalah anggarannya dan segalanya. Kita lakukan total safety culture ini banyak. Jadi unsur-unsurnya berapa ragam, itu mengenai pada manajemen komitmen. Lalu yang kedua adalah masalah kepercayaan, komunikasi, open mind, itu terbuka untuk hal tersebut ya. Lalu kita lihat juga hal tersebut ada mengenai profit dan sikapnya, profilnya. Dengan demikian, ada 8 item ini, itulah suatu hal dengan total safety culture yang perlu kita sikapi. Yakinkan itu benar, karena kalau kita trust, kita akan lakukan. Tapi kalau kita nggak trust, kita masih milih-milih, wah ini nggak betul ini, masih mikir-mikir. Semuanya akan pengaruh daripada Pak komponen kinerja tadi Pak. Masalah alat juga, ada inspeksinya apa enggak, bagian maintenance-nya. Ini Pak, pelatihan bagaimana? Pelatihannya tidak hanya di training di dalam ruangan, tapi coaching, mentoring juga sama Pak. Lalu ini Pak, partisipasi, ya, sehingga kita tahu bahwasanya itu hubungan adalah masalah partisipasi. Nah, ini kalau kita lihat semuanya ada monitoring. Kita launching, kita cek, ada monitoringnya. Dan cara apa? Ada berapa hal, ada 5 item. Itu kita lihat siapa, kapan, terus jelas. Ya, siapa melakukannya harus clear. Jadi tujuannya apa? Kita tahu monitoring. Tidak ada menyalahkan. Kembali lagi, inilah suatu hal untuk mengurangi risiko. Ini semua ada knowledge, pengetahuannya, ada awareness,
ada nama itu dengan respect. Lalu kita lihat ini semuanya atau masalah behavior. Nah, kalau kita lihat semuanya daripada ini, ya kondisinya adalah mengenai pengetahuan. Ini sangat penting. Nah, cycle ini adalah suatu hal individual sehingga itu memberikan suatu hal behavior yang bagus, ada proaktif dan juga safety minded-nya. Ada banyak hal yang dikatakan dengan maturity level. Leveling dari masalah culture tadi. Nah, kita dari mana nih? Nah, ini ada asesmen semuanya, tapi kita nggak akan bahas. Tapi ada suatu hal yang Anda tahu, kita tuh harus buat yang terbaik. Nah, semua itu ada psychological effect, ada behavioral dan situasional. Ini akan memberikan suatu hal support pada Anda. Kalau kita lihat dari semuanya ini, ya, ada hitungan-hitungannya. Nah, ada survei, ya, mungkin saya sharing pada Anda. Bagus surveinya. Ini paling banyak dan memberikan kontribusi yang unsafe tadi. Ya. Jadi kecelakaan itu di sini yang terjadi. Yang kecil ini memberikan suatu hal yang banyak. Siapa yang disurvei? Dari manajemen, pekerja, mitra kerja, ya. Ini semua kita lakukan untuk melihatnya. Bukan hanya pekerja tapi kontraktor juga. Supaya apa? Ini dapat kontribusi yang lebih baik. 3 hal yang pengaruh, masalah people, masalah alat dan juga prosesnya. Supaya apa? Kita mendapatkan safe workplaces-nya benar. Dengan cara apa? Kita yakinkan ada basic rule yang harus dipahami tadi, regulasi, standar yang ada kita akan pahami. Kenapa sih ini hubungan dengan SG? Karena di SG tadi itu ada satu poin berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga mencegah major accident. Nah, ini adalah kontribusi besar dalam SG. Kalau ini terjadinya hal yang membuat kita kontribusinya ada, maka nilai SG akan jelek. Makin kecil nilai SG itu makin bagus. Kan kamulah berkontribusi, bukan hanya Pak Teguh saja, tapi semua tim divisi itu akan masuk juga dengan yang di lapangan ataupun di cabang-cabang berkontribusi untuk memberikan nilai yang terbaik untuk SG. Apa keuntungannya? Anda bisa baca di sini masalah sustainability dan SG itu sangat baik pada apa? Mengenai kita punya kelangsungan perusahaan, people, planet dan juga project. Ini adalah satu hal yang harus kita buat dengan sustainability di situ. Ini harapan semua perusahaan ke depannya memberikan sustainability yang terbaik. Dan targetnya adalah masalah poin-poin kenapa ini penting. Mengenai investor, Pak, ini penting, Pak. Mengenai reputasi dan juga adaptif. Nah, kenapa itu SG penting? Hubungannya pada keselamatan ketiga, ini adalah bridgingnya seperti ini. Itu mungkin dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ataupun bagaimana, saya kembali ke Lydia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, saya Priyo Pak. Keselamatan itu sangat penting bagi kita semuanya, ilmunya. Tapi kadang-kadang kalau kita makin tahu ilmu dari keselamatan atau kesehatan, kita jadi makin takut untuk berbuat. Saya mungkin tadi ngeliat ada gerigi bola Pak ya. Yang mau saya tanyakan, kenapa di safety itu di terakhir Pak, bukan yang di pertama Pak ya? Padahal sesuatu itu dimulai dari safety. Tapi kenapa di situ ditaruh di paling akhir? Itu Pak. Itu dulu Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Priyo, luar biasa pertanyaannya. Sangat bagus sekali. Apakah kita tahu safety makin takut? Kedua Pak ya, satu lagi. Roda gila itu Pak, yang roda-roda itu. Nah, sebenarnya makin kita tahu Pak, kita tahu dengan risikonya, kita tahu punya kontrolnya Pak. Kadangkala kita tahu risknya tapi nggak tahu kontrolnya Pak, sehingga takut. Contohnya saja, saya mungkin trauma dengan tsunami. Habis tsunami nggak ada yang mau tinggal di pinggir pantai, nggak ada, hotel pada kosong semua. Kenapa? Karena takut Pak tsunami. Wah, ini kalau malam-malam hilang kita nih. Nah, kontrolnya bagaimana? Nah, maka perusahaan hotel pun membuat suatu kontrolnya. Nah, ada kontrol tadi, komunikasikan sama orang pelanggan dan dia, oh ada kontrolnya. Ada bagaimana kalau terjadinya, kemana saya harus lari. Nah, contohnya itu Pak. Apalagi yang lainnya, motor listrik sekarang Pak. Bapak ada mungkin punya motor listrik atau mobil listrik. Tahu nggak gimana kontrol kalau terjadinya koslet atau fatal di situ, kebakaran misalnya. Bagaimana cara ngontrolnya? Yang simple tapi praktis, itu poin. Nggak jelimet banget gitu ya. Nah, semuanya kita harus kontrolnya kayak ada. Itu mungkin ya Pak Priyo. Yang tadi 5 tadi, misalnya itu roda gigi itu Pak. Itu sama semua Pak. Cost, ya kan, production, itu harus seimbang. Kalau dia nggak seimbang, dia patah satu, nggak gerak, bagus nih Pak. Cuma munculnya aja Pak. Kenapa saya buat akhir safety?
bukan akhirnya tapi biasanya kata presentasi itu Pak, ini kunci presentasi ini. Yang terakhir itu diingat Pak. Nah itu maksud saya gini, kalau presentasi kita begitu Pak. Yang terakhir tertaruh di bawah itu yang kuncian di situ Pak biasanya. Nah itu begitu Pak Priyo. Makasih. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya ya Pak, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya K3 di tempat kerja? Dan faktor apa yang paling berpengaruh besar untuk menciptakan budaya K3 di tempat kerja? Terima kasih. Ya, faktor-faktor apa saja yang membuat kita tuh budayanya tuh bagus kan ya. Pertama ada sistem Pak. Contoh parkir. Prosedurnya ini langkah-langkahnya. Kita ikutin enggak kita? Yang kedua, jam kerja masuk kita ada badge ID card. Ini kan ID card kan ya. Supaya Pak, orang pakai ID card tapi ada fungsinya nih. Begitu diakses on gitu kan ya. Bisa gitu ya. Nah, waktu zaman Covid, kita kan enggak bisa kantor. Behaviornya apa? Semua WFH, tapi ada absen online. Ya kan? Itu behavior. Kita terbiasa dengan itu. Nah, kita apa? Terbiasa dengan hal yang bagus. Gitu ya. Cuci tangan sebelum makan. Dulu kan ditekan banget itu waktu saya masih tayang makan anak-anak itu. Terus kita kan lupa, begitu Covid ditekan lagi, sebelum makan kamu cuci tangan. Itu case behavior. Nah, ini kondisi yang terjadi. Bagian tempat kerja, ada nama itu kontrol pekerjaan. Misalnya ada izin kerja, sampai jam berapa bekerja, apa hazardnya di situ. Contohnya kita mau untuk overhaul. Apa tadi Pak, kubota Pak ya? Misalnya contohnya. Apakah kita punya izin kerja? Ada Pak. Orang yang kompeten, dia paham. Dia kasih izinnya. Oke, kamu kerja sampai jam 5 ya. Nah, jam 6 udah maghrib, kamu nggak kerja lagi malam. Besok lanjutkan lagi. Pak, ini urgent Pak. Besok pagi jam 4 harus diberangkatkan. Berarti ada kontrolnya. Oke, Anda siapkan lampu, harus dirasi sana. Ini kontrol tadi. Nah, itu ternyata kebiasaan tadi. Nah, ini harus jalan dengan sistem. Ada peraturan di sini. Ada peraturan tadi, setan tadi. Itu memberikan image yang benar. Ada refleksi perilaku yang muncul. Sehingga itu belajarnya dengan baik gitu. Itu mungkin Mas Afif. Oke. Masih Pak Afif. Terjawab mungkin? Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman online kita nih Pak. Perkenalkan saya Safira dari site Batu Gajang. Saya mau tanyakan bagaimana cara melakukan penerapan K3 secara berkelanjutan tanpa adanya punishment. Karena kalau dengan cara ini pekerjaan akan melakukan penerapan K3 hanya karena takut diberi sanksi. Kira-kira ada cara yang lebih baik, Pak, agar penerapan K3 dapat berjalan tanpa adanya paksaan dan dapat berjalan secara keberlanjutan dengan kesadaran pekerja sendiri. Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih nih, bagus pertanyaannya. Nah, kembali lagi tadi kita punya kebiasaan tadi adalah melihat kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman ya. Bagaimana ini bisa kita upayakan menghilangkan ini? Dengan cara apa? Melaporkan. Punya enggak sistem di sini untuk melaporkan kondisi tidak aman, perilaku tidak aman? Nah, ini adalah suatu hal, tidak ada memblame orang, tidak ada menyalahkan orang, tapi ada komunikasi. Contohnya saya jumpa tadi Pak Budi misalnya. Pak Budi apa kabar? Baik. Pak Budi tadi kenapa sih Pak Budi nggak pegang tangga? Nggak langsung Pak, kira-kira kalau di tangga apa sih hazardnya? Nah, oh jatuh Pak Didi ya? Oke, kalau jatuh, pegang jatuh gimana? Ya kita pegang tangga. Nah, kita jawab sendiri kadang-kadang gitu. Nah, supaya ingatkan lagi, caranya apa? Kita kasih poster, pegang handrail sebelum naik tangga. Selesai kan Pak? Nah, ini adalah satu hal membangun suatu hal dari budaya yang selamat. Nah, ini yang harus hal-hal tersebut yang simpel tapi kita misalkan di rumah ataupun di tempat kita kerja saat ini. Mungkin itu Mas Satria. Hal tersebut tadi tidak memberikan blame orang, tapi kita membicarakan orang berkomunikasi, tidak memberikan dia itu salah, tapi bagaimana inisiatif dia itu muncul dengan hazardnya tadi dan kontrol tadi. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi Sam atas pemaparannya mengenai budaya K3 dimanapun Pak ya ini Pak ya. Kebetulan Bapak memang banyak bergerak di Pertamina. Nah, Bina Pertiwi juga punya coverage area di area mining khususnya Pak. Jadi mungkin sedikit sharing nanti bagaimana mendapatkan sertifikasi ataupun nanti evaluasi dari satu project yang terukur dari sisi K3. Karena memang ini bidang yang
secara segmennya itu memang terkesan tidak komersial ya untuk menyelamat dan sebagainya. Tapi dalam lingkup saat ini menjadi hal yang menjadi persyaratan untuk suatu komersial. Nah, poin pertama yang saya mau sampaikan adalah bahwa di Bina Pertiwi kebetulan sekali tahun 2024 di awal tahun dibuka ada satu project company yang membahas mengenai support poin infrastruktur. Nah, jadi udah bisa dibayangkan bahwa di poin tertentu, sebut saja di tambang, membuka satu kotak support dengan fasilitinya. Tentunya di situ kita tahu bahwa ada kepentingan company kita, ada kepentingan customer, ada kepentingan pemilik lahan area. Dalam hal ini saya ingin menanyakan mengenai bagaimana menyusun birokrasi itu menjadi satu bank data yang tepat, sehingga kita berada di posisi mana dalam sisi budaya K3-nya, Pak, agar nanti waktu saat dipertanyakan mengenai urusan komersialnya itu tahapan ini udah lulus dulu, baru bicara hal lain gitu. Karena biasanya kalau di mining itu syarat dengan hal-hal yang berhubungan dengan ini. Makasih, Pak. Makasih Pak Abdullah. Biasa kalau kita di mining ataupun industrial itu terus terang itu banyak kontraktor. Nah, yang kasus banyak terjadi adalah kontraktor itu kecelakaan. Kalau kecelakaan terus mau diapain gitu? Maka ditanya dengan kalau kita masuk seleksi bidding itu, tanya apa Anda lakukan waktu masalah kecelakaan tadi? Investigasi. Dilakukan tidak? Dilakukan. Mana buktinya? Itu misalnya gitu Pak ya. Ada bukti-bukti masukan. Jadi yang pernah saya lakukan pertama adalah kita melihat masalah kontraktor tadi penting, maka itu ada nama itu CSMS, Contractor Safety Management System. Nah, bagaimana itu ada sekitar HSE plan ada 7 item, mulai dari leadership sampai dengan audit sampai dengan operational control di mana. Nah, kalau kita di mining tadi itu bermain dengan heavy equipment. Bagian heavy equipment tersebut, ya kan? Itu rodanya aja mungkin sekitar 6 meteran kan, Pak. Kalau kita bermain dengan mining tadi kita. Dan itu banyak kendaraannya dan juga banyak support heavy yang lainnya. Gimana kontrolnya tadi? Ada nama itu dengan inspectionnya gimana? Equipment tadi ready apa enggak gitu. Ada katakan CC. CC itu Safety Environmental Critical Equipment. Artinya apa? Setiap daripada equipment kita punya itu ada critical equipmentnya, critical partnya. Itu harus didata. Datanya apa? Ada hal tertentu. Supaya apa? Critical part tadi begitu terjadi, kita sudah siap untuk gantikannya. Hubungannya pada bisnis, Pak. Kalau banyak material spare part di store tapi nggak dipakai kan itu nggak bagus. Maka itu yang kritikal tadi yang tak ambil gitu. Yang tiga adalah mengenai emergency response. Kenapa? Emergency response terjadi, Anda siap apa tidak gitu. Nah, ini biasanya itu dikatakan dengan kontrol daripada terjadi darurat tadi, gimana cara mengantisipasinya. Contohnya, kondisi kan namanya di mining itu luar biasa. Kadang-kadang juga nggak terlihat banyak kasus kendaraan itu tabrakan kecil-kecil. Heavy equipment, light equipment itu banyak hal terjadi. Nah, bagaimana emergency response-nya? Bagian respondernya, siapa yang akan bertanggung jawab itu? Ini perlu penting. Nah, ini semua kita kupas dikatakan dengan sistem daripada operasional. Jadi ada operational system, ya kan ya. Ada emergency response-nya bagaimana, gitu ya. Ada dengan K3 tadi kan cukup banyak luas sekali Pak. Tapi yang kita ambil yang mana yang kritikal dulu. Maka itu ada HSE plan tadi yang Bapak harus buat sehingga HSE plan tadi itu mencakup semua aktivitas kita sebagai dari Bina Pertiwi masuk dalam mining tadi. Nah, itu harus kita perbaiki yang 7 item tadi Pak. Masuk juga dengan community gitu ya. Community sangat penting Pak. Biarpun kita bekerja di perusahaan tapi ada community di sana gitu. Community dari masyarakat karyawan ataupun community daripada orang di luar. Ini bagaimana kita koordinasinya gitu. Nah, ini poin-poin tertentu yang harus kita masukkan dalam hal untuk support daripada di mining, Pak. Itu pengalaman saya sering itu yang pernah saya lakukan. Enggak banyak dulu, tapi 3 item yang sangat penting kita harus lakukan itu. Semua masuk bid dalam arti untuk kita support. Gitu. Mungkin itu Pak Abdullah. Jawab mungkin. Baik, terima kasih Pak Syam. Mari kita maju ke depan Bapak untuk pemberian plakat. Terima kasih Pak Syam sudah menyempatkan hadir. Saya Lydia Permata Sembiring, pamit undur diri. Sampai ketemu di Pujasera series berikutnya.
Foto akan kita ambil dalam hitungan 1, 2, 3.